ibadah minggu pada pagi ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan NKB 2 ayat pertama dan 2. Hai mari sembah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, serta dipimpin oleh Roh Kudus, yang menolong, membela, dan menghibur kita. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Pertama Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kita kembali menyanyi dari NKB 87 ayat 1 dan 3, Junjungan yang Kupilih. Kita
membaca kata hidup baru diucapkan secara berbahasa. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam harapan, sabar dalam kesusahan, dan berteguhlah dalam Tuhan. Bapak Ibu, jemaat sekalian, dipersilahkan berdiri. Saatnya kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan Bapa di surga, dalam kehidupan kami seringkali secara sadar maupun tidak, dengan sengaja atau tidak, kami berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Kami kurang bahkan lalai memberlakukan kehendak seperti yang ditulis dalam firman. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa dan ampunilah segala kedurhakaan kami, serta baharuilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh karena itu, barang siapa yang telah menyesal dosa dan kesalahannya di hadapan Allah sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kita menyanyi kembali dari NKB 14 ayat pertama dan 2, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tapi sebelum itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur dan sekaligus berdoa untuk pembacaan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab di minggu pagi ini kami dapat bersama-sama beribadah kembali, walaupun dalam situasi
situasi yang berbeda. Tapi justru di dalam keterpisahan ini, dalam pembatasan yang terjadi sementara ini, sungguh kami merasakan cinta Tuhan. Sama ketika kami berjumpa di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, Tuhan tetap memberkati hidup kami, memberikan kesempatan bagi kami semua berjumpa kembali. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan. Dan pada situasi yang sungguh berarti dan sungguh bermakna ini, sebentar kami akan membaca firman. Kami hanya memohon kepada kuasa Roh Kudus, tolong kami ya Rabb, sehingga di dalam pembacaan firman Tuhan kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan. Suara Tuhan yang hanya terdengar di dalam pemberitaan firman ini. Tolong kami semua ya Pak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu pagi ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakan bagi ibu, bapak, saudara sekalian. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembalakanlah Domba-domba. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Firman-Mu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan.
Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman, menghayati serta memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan persembahan. Berilah dengan sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Ia sendiri telah berjanji akan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara persembahan dijalankan, jemaat kita menyanyi dari NKB 133 ayat 1 dan 3, syukur padamu ya Allah. Ya Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, di mana kami boleh diberikan waktu untuk duduk sejenak di bawah kaki salib-Mu di dalam kami beribadah minggu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, terlebih kami sudah membaca firman-Mu, di mana sebentar hamba-Mu akan menyampaikan renungan di tengah-tengah persekutuan kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Kami percaya apa yang kami berikan adalah semua asalnya daripada-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah Engkau juga memberkati bagi orang-orang yang mengelola akan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup lagi kudus kami bawa doa kami ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Paskah belum lama kita lalui bersama, masih terikat jelas dalam benak kita masing-masing. Pembacaan perenungan tentang Paskah, dan sampai pada minggu pagi ini pun kita masih berbicara seputar Paskah, seputar kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak yang terkasih, makna Paskah yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan situasi itu memberikan makna yang begitu luas di dalam kehidupan umat manusia yang percaya. Minggu pagi ini melalui pembacaan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kembali kehadiran Yesus di tengah murid-muridnya. Suasana yang berbeda, tetapi
masih dalam satu urutan penceritaan. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes. Apa yang kita baca bersama dalam pembacaan Alkitab. Injil ini memiliki kekhususan dalam merekam perjalanan pelayanan Yesus. Di sepanjang rekaman atau tulisan, kalau kita baca melihat dari pasal 1 sampai pasal 21, memberikan gambaran yang utuh tentang siapa Yesus sesungguhnya. Pastilah kita akan bersama-sama melihat hal-hal yang sangat spesial. Kita bisa melihat beberapa tanda-tanda atau bahkan pernyataan-pernyataan yang Tuhan Yesus nyatakan. Masih mengingat atau mungkin kita masih mengingat semua apa yang Yesus lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada air menjadi anggur. Bagaimana Yesus berjalan di atas air, bagaimana Yesus memberi makan, bahkan sebelum ia mengalahkan kematian, ia sudah menyatakan mukjizatnya yang terjadi atas Lazarus ketika Yesus membangkitkannya dari kematian. Tetapi hari ini, pagi hari ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat secara khusus apa sesungguhnya yang terjadi dalam pembacaan ini. Bapak Ibu, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dikisahkan dalam pembacaan kita, Yesus menjumpai Petrus. Sungguh sebuah peristiwa yang sangat mengharukan, di mana di dalamnya terjadi dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, 3 kali Petrus menjawab, dan akhirnya Petrus tersungkur merasa sedih karena Petrus tidak pernah menyangka mengapa Tuhan bertanya sampai sedalam itu. Sungguhkah ia mencintai Tuhannya? Sungguhkah ia mengasihi Tuhannya? Sungguhkah ia mau memberi diri kepada Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang sangat dalam. Petrus ditegaskan untuk menggembalakan domba-domba. Sekaligus dialog itu mau menegaskan kepada kita semua bahwa Yesus telah membuktikan cinta dan kasih-Nya terlebih dahulu. Jadi pengulangan atau repetisi yang diajukan kepada Petrus itu sudah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Keteladanan untuk mencintai, mengasihi manusia dengan mengorbankan nyawa. Cinta agape telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus. Sehingga tidak mengherankan jika pertanyaan yang diulang kepada Petrus adalah harapan Tuhan Yesus agar ia pun mencintai, mengasihi sesama sampai pada puncak kasih yang tertinggi, yaitu kasih agape. Bukan kasih filia, bukan kasih sesama, tapi kasih yang mau memberi diri, memberi nyawanya walaupun kematian, penderitaan sekalipun yang akan ia dapat. Bapak Ibu yang terkasih, 3 kali Petrus diteguhkan
dalam dialog cinta ini. Petrus dibawa seolah-olah ke dalam kesadaran yang paling tinggi untuk mengasihi sesamanya. Seperti apa yang Yesus lakukan. Kalau ia mampu melakukan itu, barulah ia layak mengikut Kristus, menjalankan pelayanan yang diwariskan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa sesungguhnya yang kita dapat dari perenungan saat ini? Mau tidak mau pembacaan ini dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang kita maklumi bersama-sama, pandemi global COVID-19, rasanya sangat tepat. Dalam situasi yang serba terbatas, ada persoalan-persoalan baru di dalam kehidupan kita. Kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan bahkan. Di tingkat yang lebih tinggi, kehidupan berbangsa dan bertanah air. Hari ini kita bersama-sama diperhadapkan dengan teks Injil Yohanes. Apakah kita juga mendengar pertanyaan Yesus di dalam Petrus? Bagaimana cinta kasih kita kepada sesama? Bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus? Bagaimana cinta kasih kita kepada sesama kita yang saat ini sedang mengalami penderitaan? Bahkan kita semua berada dalam ancaman yang sama. Yang paling bahaya adalah ketika kita mengatakan kita hanya manusia biasa yang punya keterbatasan. Disinilah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, di minggu pagi ini dalam semangat Paskah, mari bersama-sama kita renungkan. Justru dalam kesulitan ini, dalam pembatasan ini, dalam situasi global yang tidak menentu, ada kerumitan, ada gejolak baru, ada ketidakpastian. Tapi kita tidak boleh terjebak dengan perasaan itu dalam keadaan ini. Teks Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 mau mengajak kita semua melampaui masa-masa sulit ini, saudara kalian. Ingat bahwa peristiwa Paskah adalah semangat yang besar, cipta alam yang besar yang diberikan kepada manusia agar manusia mampu melampaui persoalan-persoalan besar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Paskah adalah pemberian cinta yang sangat besar dari Allah dan menguatkan kita semua untuk melangkah bersama-sama menghadapi berbagai bentuk persoalan dalam kehidupan kita. Kata ikutlah aku kepada Petrus dalam konteks saat ini juga menjadi seruan cinta atau kasih yang harus kita lembagakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, Paskah adalah cinta yang dapat didefinisikan dalam iman dan pengharapan kita. Paskah itu bermuara pada cinta Bapa melalui Yesus Kristus, cinta agape, dan pesan bagi kita bagaimana kita menyebarkan cinta kasih itu saat ini. Saya bersyukur, kita patut bersyukur minggu pagi kita masih bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai.
Kita bersyukur bahwa banyak orang yang sekarang menunjukkan sikap-sikap baiknya untuk membantu sesama tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku, agama, etnis, bahasa, bentuk mata, warna kulit. Ada hal yang baik yang saat ini terjadi. Bahkan Gemis Mahkamah telah melakukan sesuatu yang baik dalam masa-masa respon yang dilakukan oleh Gemis, secara khusus Gemis Mahkamah. Gelombang pertama bantuan sembako sudah dilakukan dan diberikan kepada warga jemaat dari kelompok 1 sampai 9 yang memang sungguh membutuhkan, bahkan sebentar atau bahkan di hari-hari selanjutnya. Saya tahu bagaimana BPNJ Gemis Mahkamah sedang merancang kembali untuk memberikan bantuan yang kedua. Inilah wujud Paskah itu. Inilah yang dikatakan mendengar, ikutlah aku. Di sini, saudara, pemaknaan Paskah yang sesungguhnya. Ikutlah aku menjadi seruan bagi kita bersama. Kita diberikan kemampuan dengan talenta apapun, dengan seluruh hidup kita yang kita miliki, dengan cara-cara yang baik, kita memberikan hati, memberikan cinta kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Jika ini dilakukan terus, tidak saja ketika kita menghadapi persoalan, tetapi di masa normal, di masa tidak normal, Tuhan tetap dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan bersama khotbah renungan, tiba saatnya kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli. Saya persilahkan semua jemaat untuk berdiri. Dalam kesamaan dengan semua orang percaya di segala abad, hendaklah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang derita di bawah dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari ketiga bagi bulan dari utara Bapa, naik surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita bersatu hati di dalam syafaat, dan sebentar di akhir syafaat akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di minggu pagi ini kami dapat beribadah bersama-sama, walaupun dalam situasi yang berbeda. Bapa, kami percaya kuasa Roh Kudus membimbing kami semua, keluarga lepas keluarga, Gemis Jemaat Mahkamah. Terima kasih ya Tuhan. Peristiwa Paskah telah berlalu, perayaan itu telah berlalu, tetapi
berita itu terus menghidupi persekutuan kehidupan kami, baik pribadi persekutuan. Kami percaya Dia Bapa, kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan bagi kami sekalian. Secara khusus sebagai sebuah persekutuan Gereja Genis Mahanaim, ya Tuhan, kami bersatu kami membawa semua perjuangan bagi gereja kami. Engkau memberkati BPMJ, Badan Pekerja Majelis Jemaat. Engkau memberkati BP3, memberkati Komisi Afe, memberkati seluruh program yang sudah dirancang agar dapat dilaksanakan. Kami juga berdoa ya Bapak, agar pemimpin-pemimpin gereja kami di tempat ini boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka semua, mulai dari ketua jemaat sampai pastor, supir. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan memberikan penguatan di masa-masa sulit ini, ketika pandemi COVID-19 juga sampai di tengah-tengah kehidupan warga Genis Mahanaim. Kiranya penggembalaan Tuhan saja yang menguatkan seluruh struktur yang ada di dalam gereja kami. Bapa di sorga, tolong mereka semua. Situasi pola pelayanan dulu, tapi tetap kemuliaan tidak akan pernah berubah. Bapa di sorga, terima kasih. Minggu pagi ini juga kami bersatu hati membawa hidup kami, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, lansia, yatim piatu, janda juga. Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan ya Bapak, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang sedang melamar pekerjaan, bahkan yang sedang merancang banyak hal di tengah kehidupan kita, di kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Bapak di sorga, kiranya Engkau juga melihat kehidupan ketua-ketua kelompok kami dari kelompok 1 sampai 9. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati kesatuan wanita, pelayanan Genis Mahanaim, para pendeta dan keluarga. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tingkat persaudaraan, kiranya dalam situasi ini kami semua berada dalam satu barisan untuk membahasakan cipta Tuhan di dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih. Bahkan saat ini kami secara khusus membawa pemerintahan kami, mulai dari presiden di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Tuhan memberkati seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, memberikan rasa aman, memberikan rasa kepastian bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah kehidupan warga bangsa ini. Dan biarlah kesadaran kebijakan yang sudah diambil di tingkat pusat dan daerah dapat mendarat sampai di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga sebagai bangsa dalam satu gerakan kami semua mampu memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi para dokter, para medis
yang saat ini berjuang di depan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi yang sudah terpapar atau bahkan penderita dalam pengawasan. Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka. Tuhan menghitung kebaikan mereka, bahkan beberapa tenaga medis harus meninggalkan orang-orang yang dia kasih. Bahkan kematian menjadi ujung pelayanan mereka. Tuhan memberkati, kiranya menghitung kebaikan mereka. Terima kasih, Pak. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami saat ini. Hanya kepada-Mu kami memohon, kiranya bangsa ini tetap menjadi utuh satu negara Republik Indonesia yang kokoh dan kuat menjalani kehidupan berbangsa walaupun menghadapi banyak pencobaan. Terima kasih. Inilah permohonan kami. Inilah seru sembahyang kami kepada-Mu, ya Bapa. Kiranya Engkau mendengar doa kami, ya Bapa. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang dikuduskanlah Kamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah kita pada saat ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari NKB 196 ayat pertama dan yang kedua, Ku beroleh berkat. Ku
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.